Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 bab 12 akan menjelaskan beberapa poin mengenai konflik pasar monopoli terhadap pelaku usaha. Saya Anissa Dewi Ramasari, NPM 12221100005. Nama saya Rudiang Kunyati, NPM 12221100048. Baik, di sini kita akan membahas yaitu latar belakang. Adanya persaingan pasar yang terjadi karena ada keinginan untuk mencapai keuntungan besar. Hal ini akan menimbulkan para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan. Perubahan cara pandang terhadap permasalahan tersebut akan menjadi peluang besar bagi pelaku usaha yang memiliki potensi kewirausahaan dan manajemen waktu yang baik, dan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan dalam mencapai keuntungan yang besar. Menurut para ahli, Simbolan 2011, monopoli memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur iklim usaha di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah miskinnya kesempatan perubahan dan terhambatnya mobilitas masyarakat. Beberapa bukti empiris tersebut ialah monopoli di industri tepung terigu, kartel yang terbentuk di industri semen, terobosan untuk membentuk mobil nasional atau Mobnas, serta instrumen tata niaga jeruk serta cengkeh. Simbolan 2011, Emi Simanjuntak menjelaskan bahwa persaingan dapat mendorong peningkatan perekonomian serta memungkinkan terciptanya kekuatan pasar yang tersebar dan tidak dikuasai oleh golongan pelaku usaha tertentu. Larangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. 1. Larangan praktik monopoli pasal 17. Larangan praktek monopoli yaitu larangan untuk memusatkan kegiatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan diskusinya produksi atau pemasaran atas barang tertentu. 2. Monopsoni pasal 18. Monopsoni yaitu tindakan pengusaha pangsa pasar untuk membeli suatu produk tertentu. Kegiatan ini dilarang jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu. 3. Pengusaha pasar pasal 19-21. Pengusaha pasar yaitu dengan kata lain menjadi pengusaha di pasar merupakan kegiatan dari hampir semua pelaku usaha. Karena pengusaha pasar yang cukup besar memiliki korelatif positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. 4. Persekongkolan pasal 22 dan pasal 24. Persekongkolan yaitu merupakan kerjasama yang melibatkan dua perusahaan atau lebih dengan sama melakukan tindakan melawan hukum. Bentuk kegiatan ini tidak hanya dibuktikan dengan adanya perjanjian, namun juga dapat dibuktikan dengan adanya bentuk kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh satu perjanjian. Persekongkolan dapat berupa tender, persekongkolan membocorkan rahasia dagang, dan persekongkolan menghambat perdagangan. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Jadi, terjadi aspek persaingan usaha jasa transport di Jakarta. Salah satu persoalan hukum konflik antara taksi konvensional dan taksi online. Kisruh taksi online berpangkal pada tudingan bahwa kehadiran mereka dianggap ilegal karena tidak memenuhi aturan penyelenggaraan transportasi umum, sehingga nilai pada taraf fluktuatif dan belum mampu diukur dengan instrumen investasi secara personal maupun kelompok. Jadi, penjelasan terkaitnya konflik persaingan di dalam pasar monopoli terhadap pelaku usaha di era perkembangan teknologi ini dan juga demokrasi di bidang ekonomi itu harus diimplementasikan secara konsisten dalam kegiatan usaha karena memang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam rangka membangun ekonomi.
Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-menerus dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat itu diperlukan adanya aturan hukum. Tanpa adanya aturan hukum, persaingan usaha yang sehat mungkin tidak dapat diwujudkan. Kesimpulan dari kasus tersebut yaitu, oleh karena itu, untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha untuk bisa bersaing dengan bersih dan memiliki pandangan untuk menemukan ide-ide yang inovasi dan kreatif di dalam usaha atau bisnisnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan dan materi atau yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.